Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, kisah daripada Samuel. Nabi Samuel yang disuruh Tuhan untuk datang ke rumah Isai, untuk mencari pengganti Saul, untuk mengurapi menjadi raja. Nah, Tuhan mau agar kita menyerahkan hati kita kepadanya. Kekuatan kita, talenta kita, kasih sayang kita serahkan kepada Tuhan. Nah, ketika Samuel datang, dia melihat kakaknya Daud yang bernama Eliab dengan sosok tubuh yang ya sangat memungkinkan, katanya, istilahnya, oh ya inilah, katanya, ya. Tetapi ternyata kan Tuhan bilang bukan itu. Terus satu persatu dipanggil, ternyata bukan itu. Sampai pada akhirnya Samuel tanya kepada Isai, masih adakah anakmu lagi? Nah, akhirnya Isai bilang masih ada. Dia masih ada di padang, sedang mengembalakan kambing dombanya. Nah, dari situ datanglah si Daud dengan wajah yang masih unyu-unyu. Nah, Tuhan bilang kepada Samuel, inilah yang aku berkenan kepadanya. Nah, karena Tuhan tahu, Tuhan tuh melihat hati, bukan melihat apa itu perawakan gitu kan, bukan melihat paras daripada kakak-kakaknya, tapi Tuhan lebih melihat kepada hati. Nah, disinilah kita belajar daripada Daud. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Beberapa kendala buat kita sebenarnya untuk melakukan evaluasi atas diri kita adalah terkendala dengan keakuan, ya, atau keegoisan, kesombongan kita. Sulit kita untuk mengakui kalau kita tuh sombong. Karena sombong itu kan kita nggak sadar. Orang lain bisa bilang, oh ya kita sombong, tapi kita nggak merasa kita sombong, kemunafikan, nggak mau berubah. Nah itu, kadang kendala untuk kita bisa mengevaluasi diri kita. Nah, disinilah diperlukan yang namanya kerendahan hati untuk kita bisa mengevaluasi diri. Seringkali kita berpura-pura, menutupi hati kita, berbagai upaya supaya orang lain nggak tahu. Tetapi sesungguhnya ya kita tuh sombong. Kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik jika kita sendiri jahat. Karena apa yang keluar dari mulut itu, yang diucapkan dari mulut itu kan pasti bersumber dari hati. Yang tadi saya katakan, hati itu adalah master control kita. Jadi kalau mulut kita mengeluarkan sesuatu yang jahat, kadang orang ada bilang, oh enggak, itu mah kan cuma mulut saya aja, hati gue mah enggak. Ya kayaknya nggak mungkin kali ya, karena sumbernya dari hati. Jadi apa yang di hati ini katakan baik, ya pasti keluar baik. Tapi kalau yang perbendaharaan di dalam hatinya rusak, ya pasti keluarnya juga jadi rusak. Jadi kayak nggak mungkin kalau misalkan orang bilang mulut saya aja kok yang jahat, katanya hati saya mah baik. Nggak mungkin. Itu saling berkaitan, seperti tadi katakan, hati berkaitan juga dengan pikiran, dengan perasaan, itu saling berkaitan. Satu waktu saya pernah datang ke rumah tahanan yang ada di yang di Cilacap tuh, Nusa Kambangan. Saya pernah datang ke tempat tahanan di lapas di Nusa Kambangan. Nah, pada saat saya datang ke sana, waktu itu kan memang cukup heboh ya. Ada seorang menantu membunuh papa mertuanya. Papa mertuanya itu bos Asabah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita bos Asabah pada zaman dulu. Lupa, itu udah tahun cukup lama waktu itu. Karena hatinya dikuasai keserakahan, dia mau merebut kekayaan daripada mertuanya. Dia rancangkan sesuatu yang jahat, akhirnya dia bunuh itu papa mertuanya. Akhirnya dia masuk ke penjara di Nusa Kambangan. Hukumannya seumur hidup. Waktu kami datang melihat
Aduh, dia tinggal nunggu eksekusi aja lama belum ada eksekusi, tapi hidup di dalam penjara gitu kan. Karena hatinya nggak beres, mau merebut mau menguasai kekayaan daripada mertuanya, sehingga akhirnya merancangkan sesuatu yang jahat. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai hati kita juga sampai ada sesuatu yang jahat. Itu akan tindakannya itu ngeri gitu kan. Kalau sampai orang bilang jangan sampailah kita jadi kesetanan gitu kan, karena ada niatan sesuatu yang jahat. Terjadi pembunuhan karena sudah ada niatan dia mau menguasai. Saya melihat kehidupannya nggak enak gitu kan, sampai harus masuk penjara. Jadi jagalah hati kita murni di hadapan Tuhan, jauhkanlah dari segala hal-hal yang jahat, biarlah kita kuasai hati kita. Nah, di dalam Markus 12 ayat 13 dan 14 dikatakan di situ. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah Bapak Ibu, saya ambil contoh janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser ya. Tuhan pada saat itu melihat loh. Tuhan melihat pada saat orang-orang memberikan persembahan. Terus Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah menurut kalian yang memberi persembahan itu yang besar? Yesus bilang, janda miskin itulah yang memberi persembahannya yang besar. Kenapa? Karena dia memberi persembahannya dari seluruh nafkahnya yang dia ada. Dan setelah dia memberi, dia tidak akan tahu apakah dia besok masih bisa hidup, karena dia sudah tidak ada. Jadi dia memberikan dari seluruh yang dia punya. Sementara orang-orang yang memberi, yang orang-orang kaya, dia memberi daripada kelebihannya. Nah di mata Tuhan kalau seperti itu nggak berkenan. Tetapi kita memberikan dari apa yang ada pada kita ya dengan sepenuhnya. Nah gambarannya di sini ya kita memberikan bukan semata dari nilai nominalnya, tapi kita memberikan keseluruhan, totalitas. Nah demikian juga di dalam pelayanan kita. Di dalam pelayanan kita Tuhan tuh melihat hati loh Bapak Ibu. Dalam pelayanan di gereja, pemain musik perlu nggak? Pasti perlu kan? Pemuji perlu nggak? Pasti perlu. Tapi yang Tuhan lebih perlukan lagi adalah hati mereka. Hati para pemuji, hati para pemain. Bukan semata-mata hanya tampil, bernyanyi, tetapi hatinya menjauh. Hati, kembali lagi kepada hati. Nah jadi disinilah bagaimana kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Pemain musik betul butuh skill, tetapi hanya cuma skill tapi hatinya tidak untuk Tuhan, Tuhan gak berkenan. Dan saya rasakan memang benar itu jauh daripada urapan. Sementara ya kalau kita berbanding dengan orang yang bermain dengan katakanlah nggak sehebat orang yang pandai secara skill, tapi orang yang tidak pandai secara skill tapi memiliki hati yang sungguh-sungguh akan lebih hidup urapannya. Urapannya itu akan lebih terasa, hadirat Tuhannya lebih terasa ketimbang orang yang cuma bermain secara skill tapi hatinya nggak di situ. Itu Tuhan nggak berkenan. Nah demikian juga dengan persembahan, bukan nilainya yang Tuhan mau, tapi bagaimana kita memberi dari hati kita yang sungguh-sungguh gitu kan. Bukan semata-mata kita setelah memberi. Kalau orang-orang kaya ya maaf gitu nggak ada di sini. Saya percaya orang kaya memberi terkadang punya maksud. Dia bilang ini kalau bukan saya gereja ini tidak akan jadi. Kalau bukan saya kegiatan ini nggak akan berjalan. Kalau bukan saya ini tidak akan terpenuhi. Nah itulah makanya kembali kepada hati. Kita kalau memang mau memberi dengan tulus. Jangan ada unsur-unsur dibalik daripada entahkah kita pengen dihargai, entahkah kita ingin supaya orang melihat kita dihormati. Nggak usah seperti itu.
Kembali tadi seperti pemain musik ya. Saya saya mempelajari beberapa para pemusik. Kalau yang bermainnya dengan hati itu urapannya memang kuat sekali. Urapannya kuat gitu kan. Jadi biarkan kita melayani Tuhan dengan hati kita, bukan dengan skill kita, bukan talenta kita, tapi serahkan itu kepada Tuhan. Supaya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bangsa Israel itu juga adalah bangsa yang dikatakan di Alkitab bangsa yang selalu bersungut-sungut, bangsa yang tidak pernah mau mengucap syukur. Padahal kalau kita lihat bangsa Israel itu sering kali dia mendapat mujizat pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kisah daripada Keluaran 14 ayat 22, bagaimana dia berjalan lari dikejar oleh oleh Firaun, sehingga pada saat perjalanannya itu seolah-olah sudah buntu, dia menemukan laut, tetapi Tuhan memberikan mujizatnya, laut terbelah menjadi jalan, bangsa Israel bisa melewati. Tetapi tetap aja bangsa Israel bersungut-sungut. Musa yang diutus, sampai Musa sendiri juga sampai kesel, ya kan? Kalau kita lihat kan di sini kan, bangsa Israel tuh mengalami mujizat, berapa banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi janganlah kita memiliki kebebalan gitu kan. Kita harus banyak mengucap syukur. Mujizat-mujizat Tuhan masih ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada saat zaman Musa, kalau kita lihat tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi di generasi Yosua lah yang bisa masuk. Di Keluaran 16 juga sama Bapak Ibu, saya ambil contoh ini. Bangsa Israel terus menggerutu kepada Musa, karena katanya nggak ada makanan, nggak ada roti. Akhirnya Tuhan kirimin roti dari surga, mana diturunkan. Setiap hari dia harus makan, dia terima makan gitu kan. Bagaimana kurang baiknya, bagaimana kurang besarnya mujizat Tuhan ya kan. Tapi masih aja menggerutu. Bangsa Israel tuh bangsa yang keras kepala katanya. Ya tetapi tetap, biar bagaimanapun dia adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Tapi kita jangan seperti bangsa Israel yang jelek-jeleknya, yang selalu menggerutu, yang selalu meminta. Padahal Tuhan udah kasih gitu kan, Tuhan udah kasih. Nah yang kedua, hati kita adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Jadi hati manusia, hati kita ya harus kita sendiri yang jaga. Di dalam Yeremia 17 ayat 9, Yeremia 17 ayat 9 dikatakan hati manusia adalah yang paling licik dari semua hal dan sangat jahat. Jadi siapa sih yang benar-benar tahu tentang hati kita? Ya kita sendiri dan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita, kedalaman hati kita, miliki motivasi-motivasi yang benar di dalam hati kita. Jangan sampai ada perbuatan niatan-niatan yang nggak beres gitu kan di hati kita. Kamu tidak selalu bisa mencegah orang menyakiti hatimu, tetapi kamu selalu bisa memutuskan untuk mau sembuh. Nah, ini di dalam komunitas biasanya ya Bapak Ibu ya, di dalam komunitas pelayanan itu seringkali terjadi gesekan. Entah itu dengan sesama pelayan, sesama jemaat, bahkan dengan gembala sendiri bisa terjadi percekcokan. Permasalahannya cuma masalah hati yang tidak kita bisa kuasai. Ada yang tersinggungan, ada yang merasa nggak dihargai. Misalkan pada saat bersalaman, ya terkadang memang misalkan
bersalaman, tapi ada yang ngajak ngomong, gembalanya matanya ke sana, ya tersinggung. Wah, saya nggak dihargai sekarang. Akhirnya tersinggung. Nah, hatinya nggak beres. Nah, itulah makanya terkadang terjadi gesekan-gesekan di dalam pelayanan kita. Kalau kita nggak bisa jaga hati, jadi kita nggak bisa dikatakan di sini kamu tidak selalu bisa mencegah orang menyakiti hatimu, tapi kamu selalu bisa memutuskan untuk mau sembuh. Jadi ada pepatah bilang, kita tidak bisa mengusir burung berterbangan di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah jangan dia buang kotoran atau bersarang kan di kepala kita. Ya nggak bisa gitu kan. Jadi di mana kita ada, ya kita harus jaga hati supaya kita jangan timbulnya nanti perdebatan, perselisihan. Jagalah hati kita supaya kita juga tidak mengalami yang namanya kekecewaan gitu kan. Hati kita harus kita sembuhkan daripada sakit kalau yang mengalami sakit. Nah, ada perbedaan yang saya mau sampaikan di sini antara sembuh dan mengampuni. Kalau sembuh itu perlu waktu yang panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang hatinya sudah luka, untuk sembuh itu prosesnya panjang. Semakin lama semakin lama dia nggak mau memperbaiki, semakin lama proses kesembuhannya akan panjang. Tetapi kalau mengampuni itu seketika saat kita berkomitmen, detik ini juga kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selesai sudah. Tidak usah kita ingat-ingat. Selesai. Tapi kalau kita tidak mau menjaga, kita tidak mau mengampuni, terus kita simpan, kita proses kesembuhannya lama Bapak Ibu. Sakitnya itu panjang karena kita selalu ingat akan kejadian-kejadian yang pernah kita alamin. Jadi mari kita juga lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti kita. Sekalipun orang itu menyakiti kita begitu rupa, tapi biarlah. Kan Yesus sendiri mengajarkan kita mengampuni daripada musuh-musuh kita. Bukannya cuma sekedar kita mengampuni di mulut ya, tapi kita harus mengampuni ya dengan artian sungguh-sungguh ya melepaskan pengampunan gitu kan. Terkadang kan ada orang cuma bilang, iya saya sudah ampunin, oke, ya sudah. Tapi giliran kalau misalkan satu waktu ketemu orang itu, saya nggak mau ketemu orang itu lagi, saya kesel. Ya berarti kan itu nggak mengampuni namanya. Berarti kan masih ada simpan dendam, masih ada simpan sakit hati. Tapi kalau berbicara kita mengampuni, ya sudah. Pada saat ketemu tuh ya biasa-biasa saja gitu kan. Kesaksian daripada anggota komsel saya kemarin, dia mengampuni orang yang sudah menyakiti dia, tapi puji Tuhan dia berserah kepada Tuhan. Katanya ya biarlah Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang disakiti, orang yang menyakiti. Dia bisa lepaskan pengampunan sehingga ya udah biasa aja, ketemu seperti biasa aja, seperti tidak ada masalah. Tapi sebaliknya ada orang yang gak mau mengampuni, selalu dia simpan sakit hatinya, dia simpan, dia ingat terus masa lalunya, dia ingat terus sampai akhirnya yang ada di dalam diri dia ya terus sakit hati. Jangan sampai kita menyimpan akar pahit di dalam setiap kehidupan kita. Rugi ya Bapak Ibu ya kalau kita menyimpan akar pahit, karena sakit hati yang kita simpan akan timbul kepahitan. Kalau kepahitan itu kita tidak bereskan, itu merusak semua organ-organ tubuh kita. Yang pada akhirnya kalau kita periksa ke dokter, itu nggak ada sakitnya sebenarnya, nggak ada sakit penyakit secara medis ya. Yang ada ya memang karena hatinya itu yang luka. Makanya berapa banyak orang yang mengalami luka-luka, kehidupannya itu berantakan dalam artian sebentar marah, bahkan dalam kehidupan rumah tangga juga kacau. Nah itu yang mesti banyak mengalami, mesti sering melakukan pemulihan seperti inner healing. Nah itu kan yang harus dilakukan kan, benar-benar harus dipulihkan. Yang ketiga, kita harus awas dan kita harus terus-menerus memeriksa kondisi hati kita.
Kita belajar dari seorang yang namanya Daud. Dia seorang raja. Dia seorang yang berkuasa pada saat itu. Tapi di dalam Mazmur 139 ayat 23, Daud bilang, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiran, kenalilah pikiran-pikiranku." Itu Daud loh Bapak Ibu. Orang yang seorang raja gitu kan. Dia masih terus minta Tuhan menyelidiki hatinya. A man after God's own heart. Inilah Daud yang selalu mengikuti hatinya Tuhan. Selalu mengikuti hatinya Tuhan. Makanya gak heran kan kalau Daud orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Biarlah kita juga punya hati seperti Daud. Kan ada lagunya ya, hati seperti Daud. Hati yang begitu luar biasa. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 ayat tadi ya. "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud minta Tuhan selidiki setiap hari hatinya. Karena Tuhan tuh maha tahu gitu kan, dia mengerti gitu kan. Kalau kita bisa seperti Daud Bapak Ibu, wah alangkah luar biasanya kita ya. Memiliki hati seperti Daud. Udah disakitin, tetap aja ya sudah mengampuni. Sampai-sampai Saul ya. Saul itu sebenarnya kalau nggak habis itu sama Daud. Sudah jelas-jelas itu dekat sekali gitu. Tapi Daud memang hatinya luar biasa. Dia tidak menyimpan kemarahan, dia tidak menyimpan kedengkian, dia tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Sebegitunya Daud ya. Biarlah kita juga seperti Daud ya Bapak Ibu ya. Nah, karenanya kita perlu melakukan yang namanya spiritual check up. Apakah saya masih ada di jalan yang benar? Kita lakukan spiritual check up. Karena gini, dalam kehidupan kita di luar secara umumnya aja, kita pun harus melakukan medical. Terkadang kan gini ya, kita tanpa sadar ya. Ada loh Bapak Ibu, orang yang tiba-tiba mati seketika gitu kan. Tapi saya rasa kalau seandainya dia kontrol, pasti itu ada penyakit. Pasti itu ada penyakit. Karena dia tidak kontrol, makanya mati tiba-tiba. Nah demikian juga dengan kehidupan kita, kehidupan spiritual kita. Kalau kita nggak check up, itu berbahaya. Seolah-olah kita benar, seolah-olah kita sudah benar nih di jalannya Tuhan. Misalkan begini, saya mau menuju kepada ini apa AC ya kan, jalan lurus ini misalkan. Saya merasa lurus gitu jalannya, tapi tanpa kita sadar kita bergeser sedikit aja misalkan 1 derajat atau 2 derajat, kita jalan terus lurus, ternyata kita udah melenceng jauh. Kalau kita nggak melakukan spiritual check up dalam kehidupan kerohanian kita tanpa sadar kita sudah bisa melenceng jauh. Jadi spiritual check up itu penting buat setiap kita. Untuk biar kita tuh tahu sebenarnya apakah kita masih ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, apa kita udah melenceng gitu kan. Buru-buru kita lakukan kontrol. Jangan sampai kayak seperti kita tiba-tiba mati mendadak. Ternyata kalau misalkan ditelusuri di dalam tubuh ini banyak penyakit. Beberapa waktu yang lalu saya kontrol check up. Saya merasa badan saya ya seperti biasa-biasa aja. Pas dicek ternyata rapotnya merah semua, banyak merahnya gitu kan. Kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi. Apalagi kemarin tuh semua wah merah banyak. Kan jadi PR gitu kan. Makanya makan sekarang juga hati-hati, nggak berani makan yang orang bilang jeroan. Asam urat tinggi gitu kan. Kolesterol tinggi. Oh gula juga ada, makanya nggak berani makan nasi banyak-banyak gitu kan.
Nah itulah makanya keinginan makan nasi. Ya walaupun saya kurus gitu kan. Kan orang bilang kalau kurus mah aman. Siapa bilang, ternyata enggak. Kurus juga belum tentu aman, makanya harus dikontrol, ya kan. Nah demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kita harus melakukan yang namanya spiritual check up. Nah, Bapak Ibu, izinkan Tuhan bertahta di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam hati, memerintah, bertahta di hati Bapak Ibu, supaya kita terus bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan dan hati kita terus melekat kepada Tuhan.